Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, saya Putri Cornelia dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 20130211011. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas akhir yaitu mengenai implementasi teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar di sekolah. Berikut ini adalah penjelasannya. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu ada dua. Yang pertama mengenai teori belajar sosial Albert Bandura dan yang kedua yaitu mengenai penerapan teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar di sekolah. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai teori belajar sosial Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau sering disebut dengan behavioristik. Teori belajar sosial dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dan dari isyarat pada perilaku dan ada pada proses-proses mental internal. Salah satu asumsi paling awal mendasari teori belajar sosial adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Titik pembelajaran semua ini adalah pengalaman yang tak terduga meskipun manusia dan sudah banyak belajar dari pengalaman langsung, namun lebih banyak yang mereka pelajari dari aktivitas mengamati perilaku orang lain. Adapun inti dari pembelajaran modeling yaitu ada 4. Yang pertama yaitu mencakup penambahan dan pencarian perilaku yang diamati untuk kemudian dilakukan generalisasi dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dan untuk yang kedua yaitu mengenai modeling melibatkan proses-proses kognitif. Jadi tidak hanya meniru, tetapi menyesuaikan diri dengan tindakan orang lain dengan merepresentasi informasi secara simbolis dan menyampaikannya untuk digunakan di masa depan. Untuk yang ketiga yaitu karakteristik dari modeling sangat penting, di mana manusia yang lebih menyukai model yang statusnya lebih tinggi daripada sebaliknya, daripada dirinya sendiri, di mana pribadi yang kompeten daripada yang tidak kompeten dan dari pribadi yang kuat daripada yang lemah, di mana kita maksudnya akan meniru orang yang lebih mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan kita. Dan untuk yang keempat yaitu mengenai manusia bertindak berdasarkan kesadaran tertentu mengenai apa yang bisa ditiru dan apa yang tidak bisa ditiru. Kajian asumsi penting lain yang perlu dibahas dalam teori belajar sosial Albert Bandura ini adalah determinisme timbal balik atau sering disebut dengan reciprocal determinism. Di mana menurut pandangan ini pada tingkatannya yang paling sederhana masukan indrawi atau sering disebut dengan sensory input tidak serta-merta menghasilkan perilaku yang terlepas dari pengaruh sumbangan manusia secara sadar, di mana sistem ini menyatakan bahwa tindakan manusia adalah hasil dari interaksi 3 variabel, di mana yang pertama ada lingkungan, kedua ada perilaku, dan yang ketiga adalah kepribadiannya sendiri. Baik, dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya teori pembelajaran sosial Albert Bandura ada pembelajaran dengan mengamati dan bertindak. Inti mengamati adalah pemodelan yang mencakup pengamatan terhadap aktivitas-aktivitas yang benar, mengkode secara tepat kejadian-kejadian tersebut untuk dipresentasikan di dalam memori kita, melakukan performance aktual perilaku dengan menjadi cukup termotivasi. Pembelajaran dengan bertindak mengizinkan seseorang untuk mencapai pola-pola baru, perilaku kompleks lewat pengalaman langsung dengan memikirkan dan mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi perilaku tersebut. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenai penerapan teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar di sekolah.
di mana pada pembahasan kedua ini dapat kita ketahui bahwa teori belajar sosial Albert Bandura memaknai bahwa peserta didik memiliki sifat, yaitu adapun sifat-sifatnya itu ada 4, yaitu yang pertama yaitu intensionalitas, di mana peserta didik adalah perencanaan yang bukan hanya sekedar ingin memprediksi masa depannya, tapi intens membangun komitmen proaktif dalam mewujudkan setiap rencananya. Dan yang kedua yaitu memprediksi. Peserta didik memiliki kemampuan mengantisipasikan hasil tindakannya dengan memilih perilaku mana yang dapat memberi keberhasilan dan perilaku mana yang dapat memberi kegagalan atau dapat kita menghindari kegagalan tersebut. Yang ketiga yaitu mengenai reaksi diri, di mana peserta didik lebih daripada sekedar berencana dan merenungkan perilaku ke depan, karena manusia juga sanggup memberikan reaksi diri dalam proses motivasi serta meregulasi diri terhadap setiap tindakan yang dilakukannya. Untuk yang keempat yaitu mengenai refleksi diri, di mana peserta didik adalah makhluk yang dilengkapi dengan kemampuan refleksi diri. Kemampuan manusia merefleksi diri membentuk kepercayaan diri dari manusia itu sendiri, bahwa manusia sanggup melakukan tindakan yang akan menghasilkan efek yang diinginkannya. Ketika subjek yang belajar termotivasi juga menjelaskan bagaimana kepribadian seorang berkembang melalui proses pengamatan terhadap orang lain dapat mengajarkan observasi atau bagaimana melakukan sesuatu, tapi mungkin kita tidak orang yang dianggap memiliki nilai lebih dari orang lainnya. Istilahnya terkenal dari teori belajar sosial adalah modeling atau model yang menurut Bandura kebanyakan belajar terjadi pada reinforcement yang nyata. Dalam penelitiannya, ternyata orang dapat mempelajari respon baru dengan melihat respon orang lain. Bahkan belajar tetap terjadi tanpa ikut melakukan hal yang dipelajari itu. Dan model yang diamatinya juga tidak mendapat reinforcement dari tingkah lakunya, melainkan belajar melalui observasi jauh lebih efisien dibandingkan belajar melalui pengalaman langsung, di mana melalui observasi orang dapat memperoleh respon yang tidak terhingga banyak, yang mungkin diikuti dengan hubungan dan penguatannya. Adapun beberapa cara yang dapat digunakan untuk menerapkan teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar di sekolah, yaitu yang pertama yaitu mengaitkan pembelajaran dan pengalaman atau kehidupan siswa. Yang kedua, menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, PPT, gambar, bagan, dan media-media pembelajaran yang visual lainnya. Yang ketiga yaitu menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari sebelumnya. Untuk yang keempat yaitu menggunakan musik. Yang kelima, menciptakan suasana yang riang dan nyaman. Selanjutnya untuk yang keenam yaitu teknik penyajian materi bervariasi, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu mengurangi materi atau bahan materi yang tidak relevan, di mana belajar memberikan ruang bagi terjadinya proses emosional dan fisik. Contoh aktivitas mental misalnya mengidentifikasi perbandingan, menganalisis, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk aktivitas emosional misalnya semangat, sikap positif terhadap belajar, motivasi, keriangan, dan lain-lain. Contoh aktivitas fisik misalnya melakukan gerakan badan seperti kaki, tangan untuk melakukan keterampilan tertentu yang dimiliki atau bakat tertentu yang dimiliki pada dirinya. Adapun cara-cara yang dapat digunakan antara lain yaitu ada 4. Yang pertama, memberikan pertanyaan ketika proses pembelajarannya yang sedang berlangsung. Yang kedua yaitu mengerjakan latihan pada setiap akhir suatu bahasan seperti latihan soal atau diberikan suatu pertanyaan. Yang ketiga yaitu membuat percobaan dan memikirkan atas hipotesis yang akan diajukan. Yang keempat yaitu membentuk kelompok belajar. Yang kelima yaitu menerapkan pembelajaran atau pembelajaran kontekstual, kooperatif, dan kolaboratif. Perlu kita ketahui bahwa dalam merancang sebuah media pembelajaran, aspek yang paling penting untuk diperhatikan oleh seorang guru adalah karakteristik dan modalitas
gaya belajar individu peserta didiknya. Media yang dirancang harus memiliki daya tarik tersendiri guna merangsang proses belajar mengajar yang menyenangkan bagi peserta didik, di mana suasana belajar di kelas menjadi kelas konstruktif yang merefleksikan proses pengetahuan dan pemahaman akuisisi, sehingga benar-benar melekat pada konteks sosial dan emosional saat belajar, sehingga siswanya dapat mudah memahami materi atau konteks materi yang diberikan oleh seorang guru. Baik, itu tadi adalah presentasi dari saya mengenai implementasi teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar di sekolah. Jika ada kurang atau kekurangannya, mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih.